Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Berharap kita semua dalam kondisi lapar. Loh, kok disuruh lapar sih, Pak? Ya benar, kita harus lapar dan haus akan firman-Nya. Oh gitu toh. Setuju, Pak. Karena kalau kita merasa kenyang, merasa sudah pandai, merasa sudah bijaksana, maka kita tidak mungkin dipuaskan oleh firman-Nya. Mari sahabat Kila, kita mendengar Tuhan berbicara lewat hamba-Nya. Hari ini diberi judul Pusaka yang Tuhan berikan. Teman-teman perhatikan baik-baik ya. Halo, apa kabar semuanya? Kita bertemu kembali di dalam renungan harian berpetualang di dalam kerajaan Allah. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk diberikan sekali lagi waktu untuk kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pimpin perenungan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apakah kalian semua pernah menggerutu bila disuruh untuk mengikuti kebaktian atau mengikuti kebaktian sekolah minggu? Atau juga karena harus berdoa dan melakukan saat teduh setiap hari? Mungkin kalian bertanya, apa nikmatnya berdoa dan menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain dibandingkan dengan bermain game atau minum, makan, nonton, atau bersenang-senang lainnya. Mungkin kamu menganggap bahwa hidup melayani Tuhan adalah hidup yang tertekan dan dibatasi oleh berbagai kewajiban dan larangan. Tetapi tidak sesungguhnya demikian. Kalau kita berserah penuh kepada Tuhan, maka hidup melayani Tuhan adalah hidup yang sangat mudah dan menyenangkan. Dan kita akan memiliki hidup yang penuh dan kaya, karena Tuhan menjaga dan menuntun kita dalam sepanjang hidup kita. Orang-orang Kristen tentunya tidak dilarang untuk bermain, berekreasi, atau menikmati hal-hal yang mungkin menyenangkan bagi kita. Namun, tentu kita tahu ada hal-hal mana yang penting yang harus kita utamakan. Orang-orang Israel dikumpulkan oleh Yosua secara serentak untuk menegaskan janji mereka bahwa mereka mau beribadah kepada Tuhan dan menolak beribadah kepada Allah lain atau dewa-dewa orang Kanaan. Berhubungan orang Israel mudah lupa akan janji mereka, maka Yosua memerintahkan untuk menulis semua yang terjadi di Sikem supaya dapat dibaca kembali bagi mereka. Kemudian Yosua juga mendirikan sebuah batu sebagai saksi bagi mereka di Sikem, di mana perjanjian antara Allah dan mereka diperbaharui. Yang menjadi pertanyaan penting berikutnya adalah, apakah bangsa Israel akan memelihara perjanjian itu? Ternyata di kemudian hari banyak dari orang-orang Israel yang menjauh dari Tuhan. Tetapi selalu ada juga orang-orang yang tetap hidup beriman kepada Tuhan. Iman ini terus dijaga dari zaman ke zaman. Dan pada waktu Sang Penebus datang ke dunia, ada orang-orang percaya yang menanti-nantikan kedatangannya. Tuhan juga mengajukan pertanyaan yang sama kepada kita. Pilihlah kepada siapa kamu akan beribadah. Apakah kita akan memusatkan hidup kita hanya kepada Tuhan atau pada hal-hal yang nampak dan menyenangkan, seperti kita bersenang-senang, menonton TV, dan lain-lainnya? Sangat sulit bagi kita untuk tetap setia, walaupun Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. Kita harus percaya bahwa hidup bersama Tuhan jauh lebih indah dibanding dengan hal yang nampak menyenangkan dari dunia ini. Marilah kita berserah kepadanya dengan segenap hati. Tugas Yosua sudah selesai di dunia, dan dia menyuruh orang-orang Israel pulang dari Sikem. Dan tak lama kemudian Yosua
meninggal pada usia 110 tahun. Yosua dikubur di atas tanah yang diberikan kepada keluarganya sebagai milik pusakanya. Orang-orang Israel berdiri di sekeliling kuburan Yosua dengan kesedihan yang sangat dalam. Mereka mengimani bahwa Yosua akan dibangkitkan suatu hari nanti, yaitu pada hari kedatangan Sang Penebus, untuk menikmati milik pusakanya yang kekal bersama semua anak-anak Tuhan yang lain. Dengan iman yang sama, mereka juga mengubur tulang-tulang Yusuf yang dibawa dari Mesir, karena Yusuf sendirilah telah meminta untuk dikuburkan di tanah yang menjadi milik pusaka mereka. Sebagai tanda yang mengikat orang Israel dengan tanah itu, Imam besar Eliasar, anak Imam Harun, juga meninggal, di mana semasa hidupnya ia menjadi tangan kanan Yosua, sebagaimana Harun menjadi tangan kanan Musa. Seperti halnya orang Israel, kita pun merasa sedih ketika nenek, kakek, teman, atau siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus yang kita kasihi meninggal. Tetapi seperti juga orang Israel, kita juga punya pengharapan yang tidak berhenti di kuburan. Karena suatu saat nanti penebus akan datang ke dunia. Yosua, Eliasar, dan anak-anak Allah yang lainnya yang pernah hidup di dunia ini akan menerima milik pusaka yang kekal. Apakah pengharapan itu terpenuhi? Penebus memang telah datang ke dunia, tetapi kebangkitan orang mati belum terjadi. Percayakah kamu bahwa suatu saat nanti pengharapan itu pasti terpenuhi? Yaitu pada kedatangannya yang kedua kali, di mana semua orang percaya akan dibangkitkan dari kubur dan akan memiliki bumi untuk selama-lamanya. Ketika Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, semua pengharapan orang Israel dan orang percaya lainnya termasuk kita pasti akan digenapi. Apabila kita hidup dalam iman, maka Dia akan memberikan pusaka abadi kepada kita bersama-sama dengan orang-orang kudus lainnya. Syukur kepada Tuhan yang telah memberikan iman kepada setiap orang percaya. Ketika Yesus datang kembali, maka setiap yang percaya akan memperoleh milik pusaka yang kekal yang Tuhan sudah sediakan untuk kita semua. Puji Tuhan. Biarlah renungan kita pada hari ini memberikan kekuatan kita untuk kita berharap bahwa kita akan bersama-sama Tuhan menikmati pusaka yang kekal di dalam kerajaan surga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan pada kami, sehingga kami saat ini boleh merenungkan kembali firman Tuhan yang menguatkan kami, bahwa kami memiliki pengharapan yang besar, pengharapan yang hidup, pengharapan untuk bersama-sama dengan Engkau nantinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyukuri semuanya ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, Hila mendapat asupan makanan yang sehat hari ini. Puji nama Tuhan Yesus yang memberikan milik pusaka di bumi ini kepada orang kudus sebagai bayang-bayang dari pusaka abadi yang akan kita terima di sorga kelak. Tadi kita sudah dengarkan bahwa Yosua dan Eliasar beserta orang-orang percaya yang meninggal dalam Kristus akan dibangkitkan dari antara orang mati dan memperoleh milik pusaka abadi pada waktu kedatangan Kristus yang kedua. Amin, amin, amin. Besok boleh lanjutkan baca dari Alkitab Hakim-Hakim 1 sampai 2 ayat 5. Bye!